Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir-rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang maha memberikan segala kebaikan kepada seluruh hamba-hambanya. Zat yang maha melimpahkan keberkahan kepada setiap hamba-hambanya. Semoga kita semua senantiasa diizinkan untuk tetap istiqomah sampai kita semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah Allah utus, telah Allah datangkan untuk kalian seorang Rasul utusan Allah min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh sangat berat beban yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, harisun alaikum, Rasul sangat menginginkan kebaikan untuk setiap umat-umatnya. Bil mu'minina Ra'ufur rahim, kepada orang beriman beliau punya sifat ra'uf, lembut, rahim, lagi sayang luar biasa pada orang-orang beriman. Berkata para ulama, yang diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, bahwa yang dimaksud Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam punya beban yang sangat berat di pundak beliau adalah beban di dalam menyebarkan dakwah Islam. Bukan hanya karena banyak seseorang yang tidak suka dengan Nabi, bukan hanya beban secara psikis, tapi juga beban secara geografis. Bukan hanya Nabi, tapi juga sahabat yang membersamai Nabi di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, salah satu sahabat yang mau kita bahas pada kesempatan hari ini dengan izin Allah adalah sahabat yang mulia dengan begitu indah kisah hijrahnya, adalah beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kisah hijrah beliau. Sebagaimana tadi ayat yang telah kita sama-sama dengarkan, ketika Allah berfirman, Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat beban yang dipikul Rasulullah, beban secara mental, beban secara geografis, dan beban itu
bukan hanya terkena pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi ternyata sahabat yang membersamai perjuangan dakwah Rasulullah juga terkena dengan medan kesulitan di dalam menyebarkan dakwah Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, semakin titik rendah dicapai seseorang, selama dia bersyukur dan mau bersabar, biasanya Allah angkat dan Allah berikan solusi terbaik. Bukankah semakin gelapnya malam, bisa jadi itu adalah waktu yang menjelang atau mendekati subuh? Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, bisa jadi semakin dekat dengan terang. Selalu ada pelangi setelah hujan yang turun ke bumi. Termasuk di balik kesulitan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, selalu ada Allah titipkan, Allah selipkan kemudahan di dalam setiap perjuangan dakwah para nabi, rasul, juga orang-orang yang mengikuti beliau. Siapa beliau? Allah mudahkan dakwah Islam, salah satunya dengan diutus seseorang yang luar biasa hebatnya ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah kitab yang indah bernama atau berjudul Ashabur Rasul, karya Syekh Mahmud Al-Misri. Kitab tentang membahas sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menemani perjuangan dakwah-dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas kisah hijrahnya seorang yang hebat dalam Islam. Beliau adalah Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinukilkan di dalam kitab Ashabur Rasul, satu hari Umar bin Khattab keluar dari rumah beliau sambil membawa pedang yang siap beliau hunuskan ke leher baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bergegas, sambil membawa pedangnya ia bergegas mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu beliau sedang berada didampingi oleh beberapa sahabat. Beliau berada di rumah seorang sahabat Arqam bin Abi Arqam. Beliau didampingi oleh paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau didampingi oleh sepupu beliau Ali bin Abu Talib. Beliau didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang kaum muslimin yang mereka tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, dan mereka belum sempat ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia kalau hari ini kita mengenalnya. Karena ketika itu sudah ada perintah untuk hijrah ke Habasyah. Sebagian sudah ada yang hijrah duluan, sebagian lagi ada yang belum berhijrah. Ketika itu Umar bin Khattab dalam perjalanannya hendak menghunuskan pedangnya ke leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab bertemu dengan seorang sahabat. Beliau bernama Nuaim bin Abdillah. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdillah, melihat gelagat Umar yang membawa pedang, tergesa-gesa, dengan muka yang marah lagi memerah, dengan semangat yang membara-bara seakan ada musuh di depannya yang hendak ia tebas batang lehernya, Nuaim pun kemudian bertanya,
Wahai Umar, hendak kemana engkau? Kata Nu'aim. Umar bin Khattab kemudian beliau pun menjawab, aku ingin menemui Muhammad, seorang laki-laki yang sesat, seorang laki-laki yang telah memecah belah persatuan Quraisy, seorang laki-laki yang membodoh-bodohkan kaum yang berakal, seorang laki-laki yang mencela agama nenek moyang kita, dan dia mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Kata Umar bin Khattab sebelum hijrah beliau. Kemudian closing statement, bottom line dari kemarahan yang Umar bin Khattab lampiaskan. Kata Umar bin Khattab, dan aku hendak membunuh Muhammad. Jadi Umar bilang sama Nu'aim ketika Umar dalam perjalanannya, aku hendak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, dari kisah tadi, betapa Umar tidak suka pada Nabi sebelum masuk Islam. Betapa Umar benci pada Nabi sebelum masuk Islam. Betapa Umar sangat tidak suka kalau Quraisy dipecah belah karena hadirnya Nabi membawa wahyu dari Allah ilahi Rabbi. Betapa Umar sangat geram hingga ia membawa pedang yang hendak ia hunuskan ke leher manusia yang paling mulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar mengatakan hal yang baru saja kita dengarkan kepada Nu'aim bin Abdullah bahwa Umar hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'aim bin Abdullah pun kemudian beliau mengatakan, wahai Umar, engkau telah tertipu oleh dirimu sendiri ya Umar. Kata Nu'aim. Kemudian beliau melanjutkan, apakah engkau mengira bahwa Bani Abdi Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka bumi sedangkan engkau telah membunuh cucu mereka Muhammad? Maksudnya, emang kamu kira kalau kamu bunuh Muhammad, keluarga besarnya bakal diam aja? Cobanya enggak. Pasti mereka akan membela cucunya. Kemudian kata Nu'aim, kenapa kamu sibuk ngurusin Muhammad sedangkan kamu lupa keluargamu ada yang sudah masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nu'aim bin Abdullah beliau melanjutkan perkataan beliau, ketahuilah wahai Umar, suami dari adik perempuanmu sekaligus sepupumu Sa'id bin Zaid, juga adik perempuanmu, mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Mereka telah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusi saja keluargamu itu. Mendengarkan perkataan Nu'aim, Umar bin Khattab semakin marah. Karena ternyata keluarganya sendiri ada yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab pun bergegas menuju rumah adik perempuannya beliau, menuju sepupu beliau, menuju keluarga beliau. Apa yang Umar lakukan ketika Umar datang ke rumah adik perempuannya? Ketika Umar bin Khattab pulang menemui adik perempuannya dan menemui
suami dari adik perempuannya. Pada saat itu adik perempuannya Umar dan suami beliau sedang bersama Khabbab bin Ard, salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ketika itu sedang memegang suhuf atau lembaran-lembaran yang tertulis pada lembaran tersebut surah Thaha, surah ke-20 di dalam Al-Quran, yang mana Khabbab sedang membacakan kepada keduanya, adik perempuannya Umar bin Khattab dan suami beliau, sedang ngajarin Al-Quran. Ketika mereka mendengar Umar bin Khattab suaranya dari balik pintu rumah beliau, maka Khabbab segera menyembunyikan diri beliau di sebuah ruangan milik adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bersembunyi Khabbab bin Ard. Kenapa Khabbab bersembunyi? Karena ia tahu siapa Umar bin Khattab. Karena Khabbab tahu bila mana Umar bin Khattab mengetahui bahwa dirinya masuk Islam dan adik perempuannya masuk Islam serta suaminya masuk Islam, nyawalah yang menjadi taruhannya. Umar bin Khattab terkenal sebagai pemuka Quraisy. Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang sangat dihormati, disegani oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dan Umar bin Khattab bila mana telah punya satu prinsip, dia akan menggunakan prinsip itu, dia akan pegang teguh, bahkan sampai mati pun dia akan berani memperjuangkan prinsip itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Selanjutnya Umar bin Khattab pun mengetuk pintu rumah adik perempuan beliau dengan keras. Hingga perlahan suami dari adik perempuan Umar memberanikan diri untuk membukakan pintu. Setelah itu dibukakan pintu. Umar masuk dengan marah. Umar masuk dengan wajah yang memerah. Umar masuk dengan geramnya yang luar biasa atas informasi yang disampaikan oleh sahabat Nu'aim bin Abdillah, oleh seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam rumah, Umar bertanya, apa yang baru saja aku dengarkan? Suara apa yang tadi kalian lantunkan? Karena Umar dari luar mendengar bahwa dari dalam rumah ada seseorang yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Seketika Umar kemudian masuk dan dia bertanya, suara apa yang tadi kalian baca dan lantunan apa yang aku dengar tadi? Kemudian keduanya menjawab, engkau tidak mendengar apapun wahai Umar. Atau kalau bahasa kita, telinga Anda mungkin salah dengar. Anda mungkin salah dengar kali. Seperti itulah upaya dari adik perempuan Umar dan suaminya untuk mengalihkan, supaya Umar tidak memarahi mereka tersebab keislaman mereka. Kemudian Umar pun melanjutkan perkataan beliau dengan sangkalan, tidak, sesungguhnya aku telah mendengar sesuatu yang kalian lantunkan atau kalian bacakan. Sesuatu apakah itu?
Kemudian mereka pun lagi-lagi menjawab, engkau nggak dengar apa-apa wahai Umar. Dan Umar pun kemudian beliau berkata, aku telah mendengar sebuah informasi bahwa kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad. Lalu Umar pun seketika memukul pipi iparnya dan Umar memukul pipi adik perempuannya. Hingga adik perempuannya jatuh tersungkur karena saking kuatnya tamparan Umar bin Khattab kepada beliau. Pipi adik Umar pun terluka. Hingga ketika pipi adiknya Umar terluka, ia pun menangis. Pada saat itu, ketika adik sahabat Umar bin Khattab menangis, Umar pun merasa iba, walaupun sebenarnya dalam hati geram. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya akan kita bahas di hari esok bila Allah mengizinkan. Mudah-mudahan sepenggal, secuplik kisah Umar bin Khattab yang hendak hijrah memantapkan hati kita untuk tetap teguh di dalam memegang agama Allah. Besok kita lanjutkan kisah beliau, kisah yang sangat seru dan indah dengan izin Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga senantiasa istiqomah sampai diwafatkan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.